What's up guys, kembali dengan Syurik Shop. Hari ini kita ada review satu unit lagi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Unit ini bukan hanya ditunggu-tunggu saja karena sudah sering kali di spill, di mention, maka sudah ada yang order. Ini adalah order dari teman kita Dedet yang ada di Koja, Jakarta Utara. Dan kita akan review sekalian untuk unit yang ini. Ini adalah SR16 Bohan Gel Blaster konversi ke AEG. Ini adalah unit yang stylenya DMR ya teman-teman, dengan wrist yang panjang. Dan dia ini kita akan review mulai dari depan sampai dengan belakang. Ini bagian depannya menggunakan 14 mm contour clockwise yang sudah bisa ya, kalau kita akan ganti-ganti bagian muzzle-nya. Ini sudah bisa kompatibel dengan yang punyanya AEG atau GBBR. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau pasang extender, nah misalnya kalau di sini punya extender bisa dipasang. Tambah masa lagi, wih semakin keren ya, semakin panjang dan terlihat sangar. Bede. Tapi ini extender dibeli terpisah ya teman-teman. Kemudian kita ke wristnya, ini adalah wrist M-Lock teman-teman. Di Syurik Shop kita pernah mengeluarkan juga unit Taran Tactical yang AR-15. Itu menggunakan wrist yang keyboard ya. Ada juga DMR yang custom kita keluarkan barusan, itu dia menggunakan wrist yang keyboard, tetapi ini M-Lock. M-Lock itu lebih banyak untuk part-part yang bisa kita pasangkan. Kalau kita mau tambah rel atau kita tambah handstop, tambah rel samping yang lebih banyak, dan juga aksesoris lainnya lebih mudah ditemukan untuk M-Lock. Sehingga kalau saya pribadi lebih merekomendasikan untuk wrist yang ini. Ini M-Lock dan dia panjangnya 14,5 inci guys. Jadi ini salah satu unit yang terpanjang. Ya, unit yang terpanjang yang pernah kita jual di Syurik Shop. Di dalam wrist yang bahannya nilon ini ada outer barrel yang sepanjang ini dia menggunakan bahan metal guys. Jadi memang sudah dibuat ini untuk keperluan DMR, untuk akurasi yang maksimal. Ada outer barrel metal, kemudian dia ada stabilizer di depan sehingga ini benar-benar dia stabil, jadi tidak mudah untuk bergerak. Ini untuk memastikan akurasi dari unit ini mantap ya teman-teman. Itu dia untuk bagian wristnya. Dan ada dapat bonus dari pabrik, ini rel bagian depan ini bisa dilepas pasang, ada kuncinya. Ini sudah dapat mur M-Lock-nya sehingga ini bisa dilepas dan dipindah di tempat yang lain. Tapi kami pasang di depan sini untuk memberikan tempat bagi teman-teman untuk pasang bipod ya, bagian depan sini. Kemudian di sini, weh keren, ini gaul sekali, dapat handstop yang sudah modelnya kekinian seperti ini. Ini juga tentunya sistemnya M-Lock ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian body. Di bagian body ini sebagian depan, bagian body dan bagian popor ke belakang sini ini semuanya adalah bahan nilon teman-teman. Ini adalah DMR yang paling murah yang kita keluarkan di Syurik Shop. Harganya cuma 3 jutaan. Dan di bagian body sini sudah menggunakan body nilon yang ini bertekstur ya, bukan polos, bukan yang licin seperti yang pada umumnya di body-body AR-15. Ini teksturnya berasa ada tekstur, dan kemudian dia itu bahannya cukup bagus sebenarnya. Dia ringan tetapi bahannya itu tidak ringkih. Dia ini kuat sekali dan nilon itu sudah terbukti jatuh, keinjek, kebentur dia tidak bermasalah. Alright, kita lihat di bagian sini ini ada dust cover yang bisa ditarik. Dia terbuka dan di dalam ini kita melihat ada dummy bolt, dan dummy bolt ini berfungsi sebagai blowback ya. Tapi untuk unit ini karena dia memang murah, dia blowbacknya ini half blowback sama seperti PDX dan juga Bohan generasi kedua ke atas ya, menggunakan blowback yang half. Kita coba. Ini posisi safety guys, buka dulu safety-nya. Nah, jadi ada fungsi blowbacknya. Jadi unit yang dengan DMR dengan harga yang sangat murah, kita juga sudah memiliki fitur untuk blowbacknya. Oke, di sini kita lihat ada magazine release, dan juga di sebagian samping sana ada part-part yang lain. Semua part peritilannya dari bahan nilon juga. Di bagian bawah sini kita bisa melihat di sini ada trigger yang sudah mode straight trigger ya, bukan lagi curve trigger, sehingga ini memudahkan kalian untuk menembak secara cepat. Bagian gripnya menggunakan grip A2 seperti biasa, dan ini standar untuk AR-15, model AR-15 ya. Alright, di bagian sini kita ada dapat dari pabrik ini visir belakang, dan tentunya ada visir depannya. Jadi sepaket visir depan belakang ini Bohan punya, dan dia mengikuti model Knight Arms Company atau KAC yang memiliki visir depan belakang seperti ini. Nah, di atas ini juga ada rel yang ini sebenarnya kita bisa pasangkan aksesoris misalnya seperti red dot dan lain-lain. Nah,
Pada batch sebelumnya kita masih dapat dummy holo ya untuk SR16, tapi untuk di batch yang sekarang dari pabrik tidak lagi memberikan kita dummy optik, tetapi ini kemurahan hati dari ibu admin ngasih kita bonus untuk dapat dummy optik lah. Mungkin yang kali ini adalah model Aimpoint M2. Mungkin yang untuk order yang selanjutnya bagi teman-teman yang berminat bisa diganti dengan model yang lain juga. Tinggal dikonsultasikan dengan ibu admin. Alright, itu dia untuk bodinya. Review untuk popornya. Popor ini adalah popor yang paling saya suka sebenarnya. Ini adalah popor CTR ya, sebenarnya CTR, tetapi dari pabrik itu sudah dilengkapi dengan cheek riser sehingga ini terlihat lebih DMR ya untuk menembak presisi, karena pipi kita agak sedikit dinaikkan untuk mengakomodasi kalau kita menggunakan mounting optik yang tinggi, sehingga agak berbeda, bukan CTR seperti yang biasanya. Kalau pada dasarnya CTR itu bentuknya seperti yang itu di M4 CQDR. Nah, itu adalah popor CTR standar ya. Agak berbeda dengan popor yang ini karena dia sudah dilengkapi dengan 2 lapis cheek riser di sini sehingga terlihat semakin keren. Bahannya ABS, tetapi ini cukup solid, dan kalian juga masih bisa menambahkan aksesoris seperti layaknya pada popor CTR pada umumnya. Oke, kita coba lihat untuk bagian sebelahnya di sini. Nah, seperti ini. Kita safety dulu. Nah, alright, seperti itu. Jadi unit ini keren sekali ya, cukup panjang. Jadi ibu adminnya ngerekam agak-agak mundur ini. Nah, panjang dari unitnya ini kurang lebih 90-an cm teman-teman. Jadi memang agak panjang, kalian perlu gun bag yang proper ya, yang agak panjang sehingga bisa muat dia. Dan untuk akurasi dari unit ini, kami sudah tes di jarak 65 meter. Unit ini tidak masalah ya, kita sudah tes. Nanti untuk video tes untuk akurasi dari unit SR16 Gel Blaster konversi ke AEK ini, nanti dia akan diupload di video tersendiri. Alright, itu dia review singkat kita untuk Bohan SR16 Gel Blaster konversi ke AEK. Ini akan kita kirimkan ke Jakarta Utara, dan sebelumnya kita akan crown dulu untuk unitnya. Alright guys, kita segera tes untuk unitnya. Panjang memang, tetapi dia ini ringan ya, tidak begitu menguras energi. Dan di sisi lain ketika kita pasang bipod metal, kita pasang scope metal, kita pasang aksesoris lainnya, unit ini tidak terlalu berat untuk kita bawa manuver-manuver ketika saat supir ya teman-teman. Magazine metal kita berikan dari Curi Shop. Oke, magazine kerek ini kapasitas 330 BB. Oke, kita pemanasan nozzle dulu. 452, 457, shoot ke 3, 457 lagi, 452, shoot ke oh, berarti arah tembaknya ini karena panjang jadi mungkin tidak lurus ya. Wow, 466 guys, 5 6 64 466 465, shoot ke 8 kita tambah lagi sampai 10, 9 sama 10 sama. Jadi ada 3 kali shoot 4, 6, 5 fps ya. Memang fps nya kayaknya tadi posisi nembaknya agak kurang bagus, jadi di 450-an. Setelah dapat posisi yang bagusnya ini sampai di 460-an. Nah, ini kita lihat, silahkan di pause atau di zoom. Ini untuk deviasi fps-nya cukup rapat ya teman-teman. Ini ke 910. Nah, 465, 465,5, 465,0. Wede, keren ya. Ada 3 shoot yang rapat sekali. Itu artinya fps akurasi dari unit ini cukup bagus ya teman-teman. Kita coba lagi untuk ROV-nya. Oke. Berapa BB per detik untuk unit SR16 ini ya. Kerek yang banyak. Kita coba untuk RPS-nya. Tuh, RPS 24. Terlalu banyak. 20. Alright. 16. Oke, lagi 17.
Sedikit bibi. Kedengeran sedikit bibi. Habis bibi 20. Alright, nah itu dia. Pada dasarnya unit ini RPS-nya ada di 20 ya teman-teman. Jadi unit model DMR dengan power yang sangat tinggi. Tadi kita sudah lihat untuk krononya, pemanasan di 450-an, kemudian stabil di 460 untuk unit ini dengan RPS yang sangat tinggi ya. Itu agak-agak susah untuk didapat performa seperti itu. Power tinggi, tapi juga dia punya ROV yang tinggi karena unit ini kita menggunakan inner barrel type bore 40 cm teman-teman, sehingga dengan spring yang standar saja seperti yang kita pakai di unit lain, dia sudah dapat FPS yang setinggi itu dan masih juga mampu untuk mendapatkan ROV yang tinggi sampai dengan 20 dB per detik. Itu dia. Jadi demikian review kita untuk unit ini SR16 Gel Blaster konversi ke AEG yang akan kita kirimkan ke Jakarta Utara. Terima kasih untuk Bro Dedet yang sudah order unitnya, segera kita packing dan kita kirimkan. Untuk teman-teman yang berminat dengan unit ini masih ada di Zurich Shop, silahkan kontak Ibu Admin untuk bagaimana untuk pengorderan unitnya. Alright, itu dia. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Kita akan ketemu di video kita selanjutnya. Thank you, see you.